Shalom, God is good all the time. Bapak Ibu Saudara, mari kita buka Alkitab kita dari Ratapan pasal yang ketiga ayat yang ke-18. Saya akan membaca bagi setiap kita akan melihat beberapa ayat dari Ratapan pasal yang ketiga. Saya akan membaca buat setiap kita, Bapak Ibu Saudara bisa mengikuti melalui apa yang Saudara saksikan di layar Saudara. Ratapan pasal yang ketiga ayat yang ke-18. Sangkaku, hilang lenyaplah kemasyuranku dan harapanku kepada Tuhan. Ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku, akan ipu dan racun itu. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan di dalam diriku. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Bapak Ibu Saudara, kalau kita memperhatikan dengan baik Ratapan pasal yang ketiga, judulnya adalah pengharapan di tengah penderitaan. Penulis kitab Ratapan dalam pasal ini sedang menceritakan bagaimana kesedihannya ketika dia merenungkan bangsa yang dipilih oleh Allah mengalami sesuatu yang sangat buruk. Mereka mengalami pembuangan dan sepertinya mereka dibuang oleh Allah pada saat itu. Mereka mengalami sesuatu yang tidak enak untuk sebuah bangsa, untuk satu bangsa yang sebenarnya adalah bangsa yang pernah mengalami pertolongan-pertolongan Tuhan yang luar biasa di masa-masa yang sebelumnya. Tapi kita melihat di sini bahwa di tengah-tengah penderitaan yang mereka hadapi ada sesuatu pengharapan di tengah-tengah bangsa Israel. Kalau kita mau belajar sedikit dari kitab Yeremia, ketika Tuhan memberikan satu nubuatan melalui Nabi Yeremia yang mungkin setiap kita tahu ayatnya ya, Yeremia 29 ayat yang ke-11, bagaimana Tuhan itu adalah Tuhan yang mengetahui segala sesuatu yang akan terjadi dan Tuhan itu sudah menyediakan masa depan yang terbaik buat umatnya, buat orang-orang pilihannya. Nah, dalam hal ini kita belajar bagaimana setiap kali penulis dari kitab Ratapan ini mengingat akan kesengsaraan itu. Ketika dia mengingat bagaimana mereka jatuh, mereka sepertinya sengsara, mereka mengembara, mereka adalah bangsa yang terpilih tapi mereka harus bekerja sebagai budak. Itu adalah sesuatu yang sangat tidak enak untuk sebuah bangsa yang sangat besar dan penuh dengan sejarah yang luar biasa. Tapi akhirnya mereka harus menjadi budak. Mereka ditawan. Setiap kali penulis dari kitab Ratapan mengingat akan hal itu, di sana dikatakan dia merasa tertekan. Bahkan dia berpikir mungkin harapannya sudah hilang, mungkin kemasyurannya sudah tidak akan pernah datang lagi. Jadi mungkin dia berpikir bahwa nggak mungkin akan terjadi pemulihan di tengah-tengah bangsa itu. Tapi dari satu peristiwa yang sama, dari pembuangan yang sama, dari penderitaan yang sama, di tengah-tengah penganiayaan yang mereka hadapi, penganiayaan yang sama yang menimbulkan rasa tertekan itu, ada satu harapan yang muncul. Karena ada satu perenungan yang berbeda. Ketika penulis kitab Ratapan merenungkan bagaimana pahitnya yang mereka lewati, dia merasa tertekan. Tapi ketika dia merenungkan kasih setia Tuhan yang lebih besar buat mereka, kasih setia Tuhan yang mempertahankan mereka hari lepas hari, kasih setia Tuhan yang selalu baru buat mereka dari satu peristiwa kepada peristiwa yang lain. Di sana dia berkata, hal-hal inilah yang aku ingat, oleh sebab itu aku berharap. Bapak Ibu Saudara, ada kejadian-kejadian di masa lalu yang mungkin tidak bisa kita lupa. Ada peristiwa-peristiwa yang mungkin cukup berkesan buat kita. Ketika kita direndahkan mungkin, ketika kita ditinggalkan, ketika kita dikecewakan. Dan setiap kali kita mengarahkan pikiran kita, konsentrasi kita, ingatan kita hanya kepada momen yang buruk itu, tidak heran kalau kita selalu dikuasai oleh ketakutan, kekhawatiran. Kita selalu merasa tertekan karena kita selalu yang kita ingat adalah momen yang buruk itu. Tapi pernahkah kita mengarahkan pandangan kita, perhatian kita kepada kasih setia Tuhan yang mampu mempertahankan kita di tengah-tengah penganiayaan? Kasih setia Tuhan yang mampu mempertahankan kita di tengah situasi yang sulit. Mungkin kan kita pernah ada dalam situasi finansial yang sangat sulit sekali. Dan tiap kali kita mengingat peristiwa itu kita merasa, aduh aku ini kayaknya gak mungkin bisa seperti dulu lagi ya, waktu aku berkecukupan segala sesuatu.
Kalau kita melihat mungkin hari ini kita masih berjuang, kita masih berdoa untuk sesuatu, dan sepertinya kita dulu tidak seperti ini, tapi Tuhan izinkan kita melewati lembah-lembah seperti ini. Kemudian kita berpikir sepertinya pengharapan kita itu sudah nggak ada gunanya. Tapi coba kita ganti perenungan kita dari peristiwa yang sama. Mungkin kita tetap ada dalam keadaan yang tertekan. Mungkin kita tetap ada di dalam keadaan yang terpuruk. Mungkin kita masih berdoa dalam pergumulan yang berat hari ini. Tapi coba yang kita renungkan adalah Tuhan selalu kasih kita hari yang baru. Tuhan selalu kasih kita kesempatan yang baru. Di sana dikatakan yang direnungkan oleh penulis kitab Ratapan adalah kasih setia Tuhan selalu baru setiap pagi. Kasih setia Tuhan itu bukan hanya selalu ada, tapi selalu baru setiap pagi. Berarti kasih setianya itu tidak pernah menggunakan kasih setia yang kemarin. Kalau Bapak Ibu Saudara pernah masak di rumah, kemudian masaknya kebanyakan ya, ini kita pasti akan simpan, taruh di freezer atau taruh di kulkas, besoknya kita panasin lagi. Makanan ada lagi ya. Tapi itu bukan makanan yang baru, itu makanan yang kemarin. Sedangkan kasih setia Tuhan buat kita, dia tidak pernah pakai stok yang lama, dia selalu memberikan kita yang baru. Setiap kali hari yang baru Tuhan berikan buat kita, itu adalah kasih setia Tuhan yang baru. Itu adalah pengharapan yang baru, itu adalah sesuatu yang baru untuk kita nikmati. Dan dalam kesetiaannya yang besar itu, Tuhan selalu menunjukkan, selalu ada pengharapan bagi kita di dalam Dia. Bapak Ibu Saudara, mungkin kita hari ini masih ada dalam pergumulan yang berat. Mungkin kita masih ada dalam situasi yang kurang baik. Tapi jangan membuat kita menjadi orang-orang yang tidak berpengharapan. Firman Tuhan berkata, waktu kita merenungkan kasih setia Tuhan, kita merenungkan kebaikan Tuhan, maka selalu ada pengharapan bagi kita. Betul memang pergumulannya belum terjawab. Betul memang kita masih berjuang sampai hari ini, menghadapi banyak sekali persoalan-persoalan yang kita hadapi setiap hari. Tapi di tengah-tengah itu semua, kita punya pengharapan bahwa kasih setia Tuhan selalu baru bagi setiap kita. Makanya di beberapa ayat yang ada di bawahnya, di sana dikatakan, ayat yang ke-26 dikatakan, adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Seringkali kita sulit sekali melakukan hal ini, menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Kita selalu gelisah ketika ada hal-hal yang mungkin membuat kita ketar-ketir. Wah, ini gimana kalau sampai Tuhan gak tolong? Ini gimana kalau sampai tidak terjadi seperti yang kita doakan? Bapak Ibu Saudara, belajar untuk mempercayakan kehidupan kita kepada Tuhan itu memang tidak mudah. Tapi bukan berarti itu tidak mungkin. Kita harus terus melatih iman kita, mempercayakan kehidupan kita kepada Tuhan, mempercayakan masa depan kita kepada Tuhan, mempercayakan pekerjaan kita, keluarga, anak-anak kita kepada Tuhan. Karena kita tahu kita nggak bisa handle semuanya. Tangan kita hanya dua, dan waktu yang diberikan buat kita dalam satu hari cuma 24 jam. Mata kita hanya dua, kita nggak mampu untuk melihat segala sesuatu dengan baik. Tapi kita punya Tuhan yang pegang kendali atas segala sesuatu. Nah, pagi hari ini biarlah kita belajar dari perenungan dalam Ratapan pasal yang ketiga ayat yang ke-18 sampai yang ke-26 pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara, dari satu peristiwa yang sama, biarlah kita bisa mempunyai perenungan yang berbeda. Mari jangan arahkan pandangan kita selalu kepada kejadian-kejadian yang buruk itu, tapi coba kita lihat bagaimana kasih setia Tuhan menopang kita hari lepas hari. Harusnya kita menyadari bahwa kalau ada hari yang baru seperti pagi hari ini, kita boleh menikmati hari yang baru, berarti ada kasih setia Tuhan yang baru hari ini. Sudah, yang lama, yang kemarin sudah selesai. Sekarang kita punya kasih setia Tuhan yang baru. Makanya dalam salah satu khotbahnya, ya, Yesus itu selalu memberikan kepada kita. Yesus pernah berkata bahwa Bapa di surga itu menerbitkan matahari, ya, bukan hanya untuk orang yang benar, tapi juga untuk orang yang tidak benar. Coba kita renungkan, untuk orang yang tidak benar saja, Tuhan selalu memberikan kesempatan. Bahkan Dia berkata, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Pertanyaannya, siapa yang tidak pernah mengalami kesusahan dalam dunia ini? Semua orang mengalami kesusahan. Tapi kesusahan kita yang kemarin cukup untuk sampai kemarin. Karena hari ini kita punya kesusahan-kesusahan yang lain dengan pertolongan-pertolongan yang lain. Biarlah kita terus berpengharapan di dalam Tuhan. Kita percaya bahwa God is good all the time. Tuhan selalu baik buat kita setiap waktu.
Keadaan boleh berubah, waktu boleh berganti, tapi Tuhan tidak pernah berubah. Dia tetap baik bagi saya dan saudara. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Selamat menyambut akhir pekan. Shalom.